Dua orang tewas dan 5 rumah hancur akibat bencana longsor di Bogor, Jawa Barat. Dan seperti apa suasana terkini di lokasi terjadinya longsor, kami sudah bergabung dengan rekan Andi Firmansyah. Andi, seperti apa suasana terkini di lokasi terjadinya longsor? Baik, saat ini saya berada di lokasi pengungsian, lokasi pengungsian warga yang terdampak longsor yang untuk sementara waktu dipindahkan karena lokasi itu tidak bisa ditempatin dan ada 7 rumah itu dikosongkan. Untuk mengetahui lebih lanjut pengungsian, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi para pengungsi di lokasi pengungsian ini. Baik, silakan Andi. Ya. Andi? Ya. Ya, jika yang saya ketahui bahwa memang lokasi di Sempur itu kan banyak sekali turunan ya, banyak sekali tebing, dan banyak rumah warga di bawahnya. Ini pertama kali terjadi di Sempur atau sebelumnya pernah terjadi? Untuk kejadian longsor yang di Sempur ini sebenarnya kalau untuk tahun ini baru pertama kali. Emang sebelumnya sempat terjadi, namun tidak ada longsor, hanya banjir aja dari atas serapan air masuk ke rumah warga, tidak terjadi longsor. Nah, untuk kali ini emang terjadi bencana longsor. Sebenarnya bukan hanya di Sempur saja yang terjadi longsor, namun juga terjadi di longsor itu sebenarnya ada di 2 lokasi, yakni di Kecamatan Bogor Utara maupun di Kecamatan Bogor Tengah. Nah, kalau untuk saat ini saya melaporkan berada di Kecamatan Bogor Tengah, di mana ada 7 rumah yang terdampak longsor, 3 diantaranya rusak berat, bahkan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, sementara yang di Bogor Utara, yang di Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, itu tebing setinggi 30 meter. Menimpa rumah sama halnya yang terjadi di Kecamatan Sempur. Namun yang terjadi di Kecamatan Bogor Utara itu hanya 1 korban, namun tidak meninggal dunia. Korban itu selamat, berhasil dievakuasi oleh petugas dan hanya mengalami luka-luka dan langsung dirawat di rumah sakit setempat. Baik. Nah, Andi, yang saya tahu bahwa banyak wilayah di Sempur itu sudah dibuat tebing, tembok penahan tanah ya, tembok tebing untuk menahan tanah. Di wilayah ini belum berarti ya? Mungkin kalau dari pantauan saya ada beberapa emang yang sudah dilakukan adanya tebing-tebing yang emang rawan longsor. Bukan hanya yang terjadi di Lebak Kante, namun beberapa di lokasi yang di wilayah Sempur di sepanjang aliran yang samping sungai itu emang ada beberapa sudah di Sempur. Ini sih sebenarnya sudah dilakukan adanya TPT, namun karena sudah lama jadi tidak terkontrol adanya resapan air yang mengalir terus dari atas bangunan gedung di atas itu menyerap ke bawah, sehingga tebing yang setinggi 7 meter, diperkirakan 7 meter ini tidak berbuat menahan air. Ya akhirnya setelah beberapa jam kemudian ambrol dan menimpa rumah warga yang ada di bawahnya. Baik, Andi, Anda boleh mungkin ngobrol dengan salah satu warga, mungkin singkat saja ditanyakan apakah lokasi rumahnya ini pernah diberitahu sebelumnya bahwa ini adalah kawasan rawan longsor dan apa yang harus dilakukan warga. Boleh ditanya satu pertanyaan saja ke warga, Andi. Oke, saya akan coba untuk bertanya ke salah satu warga yang ada di pengungsian Posyandu Keranga ini. Mas, bentar ya. Kan saya tanya ke salah satu warga. Langsung saja mungkin Andi boleh ditanyakan. Ya, bentar. Mas, boleh bertanya? Ya. Mas, mengungsi akibat karena terdampak longsor? Ya betul sekali Pak, karena rumah saya terdampak tanah longsor. Apakah rumah terjadi sebelumnya atau hanya baru kali ini? Sebelumnya pernah terjadi, tapi tidak separah ini. Noah sendiri rumahnya di bawah tebingan longsor atau gimana? Yang terkena dampak
Mas sendiri dengan nama siapa, Mas? Kevin. Ini sementara di pengungsian dulu untuk istirahat. Oke. Terima kasih Mas Kevin. Baik, terima kasih banyak Andi Firmansyah atas laporannya dan kami juga masih menunggu seperti apa nanti kelanjutannya para pengungsi yang ada di tempat pengungsian. Terima kasih Andi Firmansyah melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.